Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar aljabar yang kedua ya anak-anak ya. Nah, kemarin kan kita sudah ke penjumlahan. Nah, sekarang kita dan perkalian juga sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, masih perkalian dan nanti kita akan belajar tentang persamaan. Oke. Ini mengingat kembali yang kemarin. Nah, yang kemarin mengulang kembali ya, catatan untuk yang variabelnya berbeda, ya seperti yang saya bahas di video pembahasan tadi. Nah, kalau yang variabelnya berbeda itu tidak boleh dijumlahkan. Jadi X dan Y itu tidak bisa dijumlahkan. Ya sudah seperti ini saja. Nah, sama seperti yang bawah juga seperti itu. X dan Y itu tidak bisa dijumlahkan. Jadi tinggal seperti ini saja. Nah, kemudian di sini ada 1X. 1X itu bisa ditulis dengan X, artinya seperti itu. Nah, kemudian mengingat kembali lagi, kalau perkalian X kali X itu adalah X kuadrat, X kali Y tinggal kita tulis XY, N kali M, nah diurutkan. Yang paling depan itu N dulu atau M dulu, ternyata kan M dulu ya, berarti MN. Nah, kemudian kalau untuk mengalihkan yang ada angkanya, 2X dikalikan negatif 3, artinya kita kalikan dulu bilangannya, 2 kali negatif 3 kalikan X, hasilnya berapa? Negatif 6X, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk perkalian, nah kita buat istilahnya air mancur seperti ini ya. 2 kali 2X kuadrat, kemudian ditambah 2 kali 5Y. Nah, 2 kali 2 itu kan 4. 4 kali X kuadrat jadinya 4X kuadrat. 2 kali 5, 10 kalikan Y berarti 10Y. Nah, tinggal diikuti saja. Terus yang ini tidak usah dijumlahkan karena sampai di sini saja. Mereka variabelnya berbeda. Nah, kita akan lanjut ke materi hari ini yaitu perkalian dua suku dengan dua suku. Oke, saya copy dulu ini soalnya. Nah, kita akan mengerjakannya di sini. Oke, saya tulis ya, saya tulis ulang. Hasil kalinya ini adalah X ditambah 2 dikalikan X ditambah 4. Nah, caranya bagaimana? Nah, perhatikan. X kalikan X. Nah, kemudian X kalikan 4. Kalau sudah, 2 kalikan X, kemudian 2 kalikan 4. Kita tulis ya di bawah. Sama dengan X kalikan X. Kemudian ditambah X kali X yang atas dulu, kemudian habis X kali X kali 4. X dikalikan 4, ditambah dengan 2 kalikan X, terus ditambah dengan 2 kalikan 4. Nah, kalau sudah, kita hitung, kita kalikan dulu. X kali X hasilnya adalah X kuadrat, ditambah dengan X kali 4 hasilnya 4X, kemudian ditambah 2 kali X hasilnya adalah 2X, kemudian ditambah 2 kali 4 hasilnya 8. Perhatikan di sini, apakah ada variabel yang sama? Apakah ada yang sejenis? Ada ya, yaitu 4X dan 2X. Maka ini bisa kita jumlahkan karena dia sejenis, pangkatnya sama, ya kan? Jadinya X kuadrat ditambah 4 tambah 2, hasilnya adalah 6X ditambah 8. Sudah sampai sini. Karena yang tidak sejenis itu tidak boleh dijumlahkan. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua contohnya seperti ini, ada negatifnya sekarang. Oke. X ditambah 5 kali X dikurangi 7. Saya tulis di bawah ya. Ini yang pertama tadi. Sekarang yang kedua. Aduh, pensilnya susah. X ditambah 5 dikalikan X
dikurangi 7. Nah, hasilnya perhatikan, X kalikan dengan X, kemudian X kalikan dengan 7. 5 dikalikan X, kemudian 5 dikalikan ke sini. Nah, perhatikan, X kali X kita tulis dulu. X dikalikan dengan X, kemudian X dikalikan, ditambah ya, tulis saja ditambah. Ditambah X dikalikan dengan negatif 7. Waduh, tulisannya jelek, maaf karena ini nggak tahu kenapa. Terus ditambah ditambah 5 kalikan dengan X ditambah dengan 5 kalikan negatif 7. Saya hapus saja dulu. Oke, kita lanjutkan. Yang tadi udah sampai X kali X, terus ditambah X kalikan negatif 7. Ditambah X kalikan negatif 7. Kemudian ditambah 5 kalikan X. Ditambah 5 kalikan negatif 7. Nah, terus kita hitung X kuadrat. Nah, X kali negatif 7 ditambah negatif 7X ditambah 5X ditambah negatif 35. Nah, ada yang sama, ada, yaitu yang sejenis, maksudnya negatif 7X ditambah dengan 5X. Berarti kita bisa tulis X kuadrat negatif 7 ditambah 5. Hasilnya adalah ditambah dengan negatif 2X ditambah negatif 35. Nah, seperti ini. Tapi ada bentuknya yang lebih sederhana lagi, yaitu kalau ada plus ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. X kuadrat dikurangi 2X. Terus ini juga plus ketemu negatif, hasilnya adalah negatif 35. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk perkaliannya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah, nah seperti ini. Contoh yang ketiga adalah pangkat, sama caranya, yaitu X tambah 8 kuadrat. Artinya kan X tambah 8 dikalikan X tambah 8. Nah, satu-satu X kali X itu adalah X kuadrat, kemudian X kali 8 ditulis di sini, hasilnya 8X, kemudian 8 kali X itu juga 8X, 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Kemudian kan ada yang sama, yaitu 8X ditambah 8X, maksudnya sejenis ya, berarti X kuadrat ditambah dengan 16X ditambah dengan 64, sampai sini. Yang ini juga, ini contoh soal cerita, sebuah persegi memiliki sisi 2X dikurangi 3 cm. Tentukan luasnya. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Bisa kita tulis 2X min 3 kuadrat. Maka kita jabarkan 2X min 3 kalikan 2X min 3. Nah,
satu-satu seperti yang tadi, 2x kali 2x, kemudian 2x kalikan negatif 3, kemudian ditambah negatif 3 kalikan 2x, ditambah negatif 3 kalikan negatif 3. Nah, hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 2 kali negatif 3. Negatif 6 kalikan x, jadi ini negatif 6x. Yang ini juga negatif 3 kalikan 2x, hasilnya adalah negatif 6x. Negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 9. Nah, yang sejenis kita jumlahkan, berarti 4x kuadrat ditambah negatif 12x ditambah 9 cm kuadrat. Jadi luasnya, nah karena ada plus ketemu min, hasilnya kan nanti jadi negatif, penyederhanaan penulisannya. Jadi luas sama dengan 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Nah, itu untuk perkalian yang dua suku dengan dua suku. Sekarang kita masuk ke persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV. Nah, ciri-ciri persamaan linier satu variabel itu, yang pertama hanya terdapat satu variabel. Nah, kemudian pangkat variabelnya itu satu, nggak boleh dua. Terdiri dari ruas kanan dan ruas kiri yang dipisah dengan tanda sama dengan. Contohnya, nah ini Z ditambah 3 sama dengan 6. Dia hanya ada satu variabel, yaitu Z. Kemudian pangkat variabelnya satu, pangkatnya satu. Kemudian terdiri dari ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kanannya 6, ruas kirinya adalah Z plus 3. Nah, kemudian yang nomor 2 juga terdiri dari satu variabel, yaitu variabel X saja. Terdiri dari ruas kanan dan ruas kiri. Pangkatnya semuanya 1, yang X ini. Semuanya 1, tidak ada yang kuadrat. Yang ketiga juga ini adalah persamaan linier satu variabel. Ini terdiri dari dua ruas ya. Ruas kanannya adalah P, ruas kirinya 3P min 3. Nah, kemudian variabelnya hanya satu, yaitu P. Kemudian apa lagi? Pangkatnya tak ada yang lebih dari 1. Nah, sekarang contohnya yang berikutnya adalah yang bukan PLSV. Nah, kenapa dikatakan bukan PLSV? Karena yang pertama ini X kuadrat. Nah, ada pangkatnya 2. Jadi dia bukan persamaan linier satu variabel. Yang kedua, kenapa bukan persamaan linier satu variabel? Karena variabelnya ada 2, yaitu Z dan Q. Kemudian yang ketiga, dia bukan PLSV. Kenapa? Karena tidak ada ruas kanan dan ruas kiri. Nah, ini bukan persamaan linier satu variabel. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, tujuan dari persamaan linier satu variabel adalah mencari nilai variabelnya. Contohnya ini, X ditambah 2 sama dengan 5. Yang kita cari adalah mencari berapa sih X itu. Kalau dijumlahkan dengan 2, hasilnya adalah 5. Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama, PLSV pada penjumlahan dan pengurangan. Di sini saya contohkan X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kita kerjakan bersama di sini. Semoga pensilnya tidak rewel lagi. X ditambah 2 sama dengan 5. Oke. Yang contohnya 1, X ditambah 2 sama dengan 5. Perhatikan, ada ruas kanan dan ada ruas kiri. Ruas kanannya yaitu 5, ruas kirinya adalah X plus 2. Tujuannya adalah mencari X. Nah, karena yang kita cari adalah X, padahal di sini ada 2-nya di ruas kiri itu. Nah, 2-nya kita singkirkan dulu. Nah, singkirkannya bagaimana? Kita pindah ruas. Nah, perhatikan, X sama dengan, nah, kita pindah ruas, kita tulis dulu tuan rumahnya yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan, ruas kanan itu tuan rumahnya adalah 5. Kemudian kedatangan siapa? Kedatangan 2. 2 itu pindah melewati sama dengan. Nah, ini adalah batasnya, jembatannya. Dia melewati suatu jembatan, tadinya positif, maka tandanya berubah menjadi negatif. Maka kita peroleh X sama dengan 3. Nah, kita cek di sini, X-nya 3, kita masukkan ke sini. 3 ditambah 2, apakah sama dengan 5? Iya, maka jawabannya adalah betul, yaitu X sama dengan 3. Nah, kemudian contoh kedua, Y dikurangi 4 sama dengan 10. Nah, contoh yang kedua, Y dikurangi 4 sama dengan 10. Y dikurangi 4 sama dengan 10. Nah, perhatikan yang kita cari adalah Y, mencari nilai Y. Y
sama dengan, di sini ada apa? Ada 4-nya. Berarti agar menjadi Y 4-nya kita pindah ke ruas kanan. Tulis dulu tuan rumahnya, yaitu 10. Negatif 4 pindah ke ruas kanan melewati sama dengan menjadi plus 4. Hasilnya adalah Y sama dengan 14. Nah, kita cek. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Berarti jawabannya sudah betul. Selanjutnya, PLSP pada perkalian dan pembagian. Nah, tentukan nilai X jika diketahui 2X sama dengan 8. Tadi kalau penjumlahan melewati sama dengan menjadi pengurangan, pengurangan melewati sama dengan menjadi penjumlahan. Nah, sekarang kalau perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian nanti akan berubah menjadi seperti apa? Kita cek ya. Nah, perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah 2X ditambah 8. X sama dengan 8. Nah, 2X ini artinya adalah 2 dikalikan X. Hasilnya adalah 8. Kemudian, yang kita cari adalah X. Nah, X sama dengan berapa? Kemudian, apa yang kita lakukan? Nah, perhatikan kalau tadi itu kan penjumlahan dan pengurangan, berubah tanda, ya kan? Sekarang kalau ini dipindah ruas melewati sama dengan tadinya di atas, nanti jadinya di bawah atau menjadi pembagian. Jadinya 8 dibagi 2. Nah, pokoknya ditulis dulu tuan rumahnya itu 8. Terus pendatangnya siapa? Pendatangnya adalah dari perkalian 2 dan X. Nah, 2-nya berarti turun ke bawah menjadi pembagian. Berarti X sama dengan hasilnya adalah 4. Kemudian contoh yang kedua, negatif 4M sama dengan 12. Negatif 4M sama dengan 12. Yang kedua, negatif 4M sama dengan 12. Tujuan kita adalah mencari nilai M. Berarti M sama dengan tuan rumahnya ditulis dulu 12. 4-nya ini kan bentuk perkalian, nempel di huruf. Berarti nanti kita jadikan pembagian dibagi negatif 4. Berarti M sama dengan 12 dibagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 3. Contoh yang ketiga, nah 10P sama dengan 5. Nah, biasanya ini terbalik-balik ya, jadinya 10 dibagi 5. Nah, contoh yang ketiga ini seperti ini. 10P sama dengan 5. Maka P sama dengan 5. Nah, yang nempel di hurufnya itu angka berapa? Angka 10. Maka itulah yang kita bagi 10. Nah, 5 dibagi 10 berapa? Setengah. Jadi nilai P adalah setengah. Nah, seperti itu. Misalkan lagi contoh keempat. Nah, ini di Gesco nggak ada ya. Negatif 2X sama dengan negatif 6. Berarti X sama dengan negatif 6-nya ditulis dulu, dibagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif dibagi negatif, positif. Positif 3. Nah, berikutnya adalah pembagian. Nah, tadi kan kalau perkalian, sekarang kalau bentuknya pembagian. Di sini ada X per 4 sama dengan 7. Nah, perhatikan di sini X per 4 sama dengan 7. Kalau tadi itu adalah perkalian, nah sekarang X dibagi 4 sama dengan 7 pembagiannya. Kalau tadi perkalian menjadi pembagian, maka sekarang pembagian menjadi perkalian. Nah, yang kita tuju adalah X, mencari nilai X-nya berapa? X dibagi 4 sama dengan 7, maka X sama dengan 7-nya ditulis dulu. Tadi pembagiannya pindah ruas menjadi perkalian. Jadi 7 kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 28. Nah, contoh yang kelima. Jika diketahui A per negatif 3 sama dengan 6. Nah, A per negatif 3 sama dengan 6. Maka A sama dengan 6-nya ditulis dulu dikalikan dengan negatif 3. A sama dengan negatif 18. Jadi nilai A-nya adalah negatif 18. Kalau kalian ragu boleh dicek. Apakah negatif 18? Kita masukkan ke sini. Negatif 18 dibagi negatif 3 adalah 6. Ternyata betul. Gitu ya. Nah, sekarang yang agak susah nih contoh 6. Contoh yang ke-6. Nah, saya tuliskan saja contoh yang ke-6. Di sini 3C per 4 sama dengan 9. Tujuan kita adalah mencari nilai C, tapi di sini ada 3C. Ya udah, kita cari 3C dulu. 3C sama dengan 9 dikalikan dengan 4. Nah, 3C sama dengan berapa?
36. Nah, perhatikan 3 kali C sama dengan 36. Nah, ini kan perkalian yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Berarti C sama dengan 36 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 12. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, selanjutnya itu adalah persamaan linier satu variabel bentuknya campuran. Nah, campuran di sini maksudnya apa? Di kanan ada variabelnya, di kiri juga ada variabelnya, namun satu variabel yaitu tetap X, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita sepakati saja, yang ada variabelnya, yang ada hurufnya, semuanya kita pindah ke ruas kiri, kemudian yang angkanya kita pindah ke ruas kanan. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 3X dikurangi 4 sama dengan X ditambah 8. Maka, ini kan di sebelah kiri ada X-nya. Ada X-nya berarti kita pindah, di sebelah kanan ada X-nya. Kita pindah ke kiri melewati sama dengan. Nah, perhatikan. 3X, kalau melewati sama dengan, tadinya X-nya positif menjadi negatif X. Sama dengan, tuan rumahnya dulu ditulis 8. Kedatangan siapa? Kedatangan negatif 4. Nah, negatif 4 pindah ruas ke sebelah kanan. Tadinya negatif menjadi positif. Nah, 3X dikurangi X. Nah, ingat di sini kalau tidak ada angkanya artinya 1. 3 kurangi 1 berarti 2X. Penjumlahan tidak menghilangkan variabelnya ya. Sama dengan 8 tambah 4, 12. Berarti 2 kali X sama dengan 12. X sama dengan, kalau ada angka pas nempel di variabelnya, maka nanti kita bagi 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Oke, sekarang yang contoh kedua. Sama caranya. 4M ditambah 4 sama dengan 3M ditambah 8. Nah, kita pindahkan yang ada variabelnya, yang ada hurufnya ke ruas kiri. Berarti 4M dikurangi 3M sama dengan, tuan rumahnya itu adalah 8. Tadinya ini 4, pindah rumah, pindah ruas ke kanan. Tadinya positif menjadi negatif 4. Terus 4 kurangi 3 adalah 1. Tulis 1M juga boleh, sama dengan 4. 1M kan satunya tidak usah ditulis, jadinya M sama dengan 4. Nah, seperti itu. Ini adalah persamaan linier satu variabel. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung ditanyakan. Jangan lupa waktunya cuma sampai jam 9.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.